أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani, dan semakin hari semakin memperbanyak bekal untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wafat kita menjadi wafat yang husnul khotimah dan Allah mudahkan kita dengan rahmatnya untuk memasuki jannah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah taala, dalam kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan menolong orang yang melakukan kedzaliman. Sebelum itu alangkah baiknya sedikit kita bahas apa itu zalim. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna dulmi, kedzaliman adalah wat'us syai'i fi ghairi maudi'ihi. Zalim adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan kedzaliman ini terkadang juga berupa pengurangan dari hak-hak orang lain, atau juga bisa saja memberikan beban yang berlebihan kepada orang yang tidak selayaknya menerima beban itu. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kedzaliman ini sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, sehingga Dia Allah dalam surah Hud ayat ke-18 menyampaikan, ya, ala laknatullah ala dzalimin, ya, ketahuilah tidakkah laknat Allah itu atas orang-orang yang berbuat kedzaliman. Nabi kita Muhammad SAW juga menyampaikan, ya, kepada kita bahwa ittaquz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kalian terhadap kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk itu hendaknya kita menjauhkan diri kita dari berbagai kedzaliman, karena kedzaliman yang dilakukan seseorang sesungguhnya akan merugikan dirinya sendiri, apakah rugi di dunia ataupun yang sangat dikhawatirkan lagi, yaitu kerugian yang terjadi di akhirat. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim ini. Setidaknya ada 5 bahaya ancaman bagi orang yang melakukan kedzaliman. Yang pertama, orang yang melakukan kedzaliman bakal mendapat laknat dari Allah Ta'ala, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-52, yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Pada hari di mana permintaan maaf tidaklah berarti bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman, berarti hari kiamat, ya. Walahumul la'natu, dan bagi mereka orang-orang berbuat zalim itu laknat dari Allah Ta'ala. Laknat itu apa? Laknat itu artinya dijauhkan dari kebaikan. Kalau yang melaknat ini manusia, berarti dia didoakan supaya jauh dari kebaikan. Tapi kalau yang melaknat ini langsung Allah Ta'ala, berarti benar-benar dia akan dijauhkan dari kebaikan, dari kenikmatan milik Allah Ta'ala. Walahum su'ud dar, dan mereka tempat kembalinya adalah neraka, yaitu seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian ancaman atau bahaya yang kedua bagi orang yang melakukan kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat, ya. Sebagaimana di awal kita sampaikan, Nabi bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma
Dzulumatun yaumal qiyamah. Khawatirlah kalian terhadap kedoliman, karena kedoliman itu bakal menjadi kegelapan di hari kiamat. Kedoliman itu menjadi perkara yang menyusahkan timbangan-timbangan umat. Kedoliman itu akan menjadikan sebab kemurkaan Allah kepadanya. Dan kedoliman ini yang bisa ya kemudian menjadi apa? Sebab berkurangnya amal-amal kebaikan. Jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Poin yang ketiga, orang yang berbuat dolim dia akan bangkrut di akhirat ya. Orang yang berbuat dolim dia akan bangkrut di akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya akhirat itu persidangan yang paling adil. Kalau di dunia mungkin masih banyak tuh sogok menyogok ya, ar-rashi wal murtashi ya, ada kong kali kong, ada jebakan sini sana gitu. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi gitu. Peradilan ya, kemudian persidangan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Tidak ada lagi sogok menyogok. Ya, bahkan waktu itu Abu Lahab mengatakan, kalau apa yang disampaikan oleh anak pamanku yaitu Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, maka aku akan jadikan anak-anakku dan hartaku sebagai jaminan supaya nggak dapat siksa. Apa kata Allah? Dikatakan dalam surah Al-Lahab ya, bahwa ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat yaitu harta dia dan apa yang diusahakan yaitu anak gitu. Nah, untuk itu jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis dikatakan jika orang melakukan kedoliman di dunia gitu, dan kedoliman itu belum selesai urusannya di dunia, maka nanti di akhirat ya dia orang berbuat dolim itu akan dihadapkan dengan orang yang didoliminya. Kemudian apa ya, orang-orang yang didoliminya yang belum selesai di urusan dunia akan mengambil pahala dari orang yang berbuat dolim ya. Kalau yang didolimi semakin banyak, berarti pahalanya akan dikurangi semakin banyak. Apesnya nih, pahalanya habis, yang didolimi belum selesai. Apa akhirnya? Akhirnya keburukan-keburukan orang yang didolimi dibebankan kepada orang yang mendolimi. Astagfirullahaladzim. Kita beristighfar kepada Allah Ta'ala atas kedoliman-kedoliman yang pernah kita lakukan. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu bahaya atau ancaman bagi orang berbuat dolim adalah orang yang terdolimi itu doanya mustajab. Nabi SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Rawahu Muslim. Bertakwalah kamu, takutlah kamu terhadap doa orang yang terdolimi, karena sungguh antara doanya orang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab ya, jadi langsung tembus. Maka mikir kita kalau mendolimi orang, dia berdoa untuk keburukan kita, langsung tuh diijabahi sama Allah Ta'ala ya. Astagfirullah, bisa saja nih yang menghalangi kebaikan-kebaikan kita gara kedoliman-kedoliman yang pernah kita lakukan kepada manusia atau siapapun. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, ancaman dan bahaya orang berbuat dolim apa? Dia akan jauh dari petunjuk Allah Ta'ala. Allah berkalam, innallaha la yahdil qaumadz zalimin ya, dalam surah Al-Maidah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang dia tidak menempatkan sesuatu dengan tepat. Dolim kepada Allah dia berbuat syirik. Ya, dolim kepada manusia ya dengan dia menyakitinya, memfitnahnya, menggibahnya, mengurangi hartanya ya, dan seterusnya. Bahkan dolim kepada binatang saja nggak boleh. Ada seorang wanita yang dia bahagia pernah melakukan unsur keburukan ya, dia pernah melakukan zina, naudzubillah, tapi kemudian dia menolong seekor anjing yang kehausan, dimudahkan oleh Allah masuk surga. Tapi ada juga seorang wanita yang dia punya kucing, kucingnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak diberikan keleluasaan untuk mencari makan dan minum, dan akhirnya kucing itu mati. Masuklah neraka wanita ini, wal iyadu billah. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu mari kita hindarkan diri kita dari berbuat zalim, dan kita pun bukan hanya menjaga diri kita untuk tidak berbuat zalim, kita juga harus perhatian terhadap saudara-saudara kita ya.
Kalau ada saudara-saudara kita yang melakukan kedoliman, jangan ridho. Jangan kemudian kita ikhlas kalau teman kita berbuat kedoliman. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, Anas radhiyallahu ta'ala anhu qol, anna Rasulullah SAW yaqul, unsur akhaka zaliman aw madluman. Nabi bersabda, unsur, tolonglah, akhaka, saudaramu, zaliman, yang dia berbuat zalim, aw mazluman, atau dia yang terzalimi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu. Berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, aku akan menolongnya jika dia adalah orang yang terzalimi. Bagaimana pendapat engkau jika dia adalah orang yang mendolimi? Bagaimana cara menolongnya? Qal tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi fa inna dzalika nasruf. Kamu cegah dia, kata Nabi SAW, dari berbuat zalim. Kamu hentikan dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya itulah cara kamu menolong saudaramu yang berbuat zalim. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita muslim yang satu dan yang lainnya adalah saudara. Kita tidak rela kalau saudara kita berbuat zalim. Dan kalau kedoliman itu kita biarkan, ya, dan kita tidak mengambil peran untuk memberikan nasihat, peringatan, maka Allah Subhanahu wa taala berkalam, wattaqu fitnatan la tusibuna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan khawatirlah kalian terhadap fitnah, musibah, azab, ya, bencana yang tidak saja Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim saja, tapi kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Dan sungguh bahwa siksa Allah adalah sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa kita harus ada kepedulian untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Teman kita mau berbuat jelek, nasihati dia supaya tidak melakukannya atau berhenti dari kejelekannya. Kita melihat teman kita mau berbuat zalim, mau mendolimi temannya, baik dengan memfitnahnya, menggibahnya, mengambil harta terusnya, hentikan kedoliman itu. Fa inna dzalika nasruh. Karena itulah cara menolong teman kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan zalim. Allah ampuni segala dosa kita akibat dari kedoliman yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berani, ya, mencegah kedoliman yang dilakukan oleh saudara kita. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kita lakukan